Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa kembali dalam kuliah bersama Edi Hamdi dalam edisi khusus bulan Ramadan. Dan edisi khusus bulan Ramadan ini seperti yang sudah kami menghadirkan everyday one hadis. Jadi setiap hari itu satu hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis Baitul Maqdis. Dan alhamdulillah pada episode kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-9. Yang ke-9 yaitu hadis tentang Baitul Maqdis, dan hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Abu Hurairah kita sudah tahu pada episode-episode yang lalu, kalau tidak salah episode 2 atau 3 kita sedikit telah menukil tentang Abu Hurairah, sejarahnya. Dan pada hadis yang ke-9 ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini agak sedikit panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ursila malakul maut ila Musa alaihi salam falamma ja'ahu saqqahu faraja'a ila rabbih faqala arsalatni ila abdin la yuridul mauta faradallahu alaihi ainahu wa qala irja faqul la yadahi faqul lahu yaduhu atau yadahu ala matni thawrin falahu bikulli ma ghuttat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sanah. Qal ayu rabbi summa madza? Qal summa al-maut. Qal fal ana fas'alallahu an yudnihi minal ardil muqaddasah ramiyata bihajarin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falau kuntu thamma la ra'aitukum qabruhu ila janibit tariq summal kathibil ahmar. Cukup panjang ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim karena muttafaqun alaih. Wa qad anwan al-Bukhari rahimallahu li hadzal bab biqauli babu min ahabbad dufn fil ardh. Oke. Baik, mitra Muslim, terjemahan secara global ya. Secara global, pada satu ketika ursila malikul maut. Jadi malaikat diperintahkan, malaikat malikul maut ya, pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa diperintahkan untuk mengambil nyawa Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi Allah memerintahkan malikul maut untuk mengambil rohnya Nabi Musa alaihissalam. Dan tentunya malaikat maut ini kan ada dua macam bentuknya, dalam bentuk malaikat sendiri atau dalam bentuk manusia ya. Jadi bisa dua macam. Ketika datang ke Nabi Musa ingin mencabut rohnya Nabi Musa, bentuknya bentuk manusia ya, bentuk jasad manusia, tidak roh. Begitu datang ke Nabi Musa dan mengatakan saya akan mencabut nyawanya, dia pukul soqqahu, jadi pukul matanya gitu ya. Jadi matanya dipukul sama Nabi Musa, kan Nabi Musa nabi yang kekar gitu ya, kekar. Jadi dicolek aja bisa meninggal tuh Bani Israel. Orang Mesir Kipti waktu zaman Firaun kan ada perseteruan ya, ribut-ribut kecil, kemudian Nabi Musa melerai, dia dorong, jatuh, mati gitu. Itu Nabi Musa. Ini juga malaikat, jangankan manusia, malaikat aja dipukul gitu, dipukul matanya, bahkan di sini di hadis dikatakan matanya keluar gitu. Jadi bola matanya keluar gitu. Karena matanya keluar, faradallahu alaihi, Allah membetulkan lagi matanya. Setelah dipukul si malaikat ini sampai matanya keluar, kemudian kembali kepada Allah. Allah ini arsaltani, dalam hadis ini dikatakan arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ini orang saya mau cabut nyawanya tapi nggak mau, menolak gitu, bahkan saya dipukul gitu. Maka setelah matanya diperbaiki, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah suruh balik lagi, katakan yadahu ala matni thur. Katakan kepada makhluk ini yaitu Musa alaihissalam
untuk meletakkan tangannya di salah satu matni thurin. Matni thurin itu lembu laki-laki ya, lembu jantan. Kemudian tangannya ini diletakkan ke bulu-bulunya, bulu lembu itu, kemudian ditarik. Nah, berapa rambut yang ada di tangannya dihitung per satu rambut, berarti dia akan dipanjangkan umurnya 1 tahun. Jadi kalau 50 berarti 50 tahun lagi umurnya bisa diperpanjang gitu ya. Masa expire-nya bisa berlanjut gitu ya. Berlanjut. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya setelah itu mati gitu. Ya tetap walaupun bagaimanapun tetap akan diambil nyawanya, walaupun 100 tahun, 500 tahun kemudian tetap Nabi Musa akan wafat, akan dicabut nyawanya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya sudah, cabut aja nyawa saya. Ya. Akhirnya dicabut nyawanya pada hari itu juga. Dan dalam hadis ini saya lebih menekankan kepada di mana dimakamkan Nabi Musa. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, kalau saja falau kuntu thamma lara'aitukum qabruhu ila janibit thariq. Kalau saja saya ada di situ, ya. Maksudnya kalau Nabi Muhammad itu pada saat ada di daerah katakan di daerah yang dimana dimakamkan Nabi Musa, maka saya akan memberitahukan kepada sahabatnya bahwa Nabi Musa dimakamkan fi ila janibut thariq summal katibul ahmar. Jadi Nabi Musa tidak dimakamkan di dalam Baitul Maqdis, tapi Nabi Musa minta dalam hadis ini adalah romiyatun bihajar. Jadi karena saya tidak bisa membawa Bani Israel, pada episode lalu kita bicara tentang Bani Israel, di mana Bani Israel yang harusnya Nabi Musa dapat memasuki Baitul Maqdis, tetapi Allah mematikannya sekarang ini. Akhirnya kan Nabi Musa yang membawa itu, dia membawa Bani Israel, sisa-sisa Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kondisi pada saat dicabut nyawanya ini, dia katakan karena saya tidak bisa membawa Bani Israel sampai ke Baitul Maqdis, maka saya minta supaya saya dikubur jaraknya tidak jauh, sejauh saya mengambil batu bihajarin, melempar batu biromyatil bihajar. Jadi ada batu kecil, kalau dilempar kira-kira jaraknya disitulah saya dikuburkan. Jadi tidak jauh dari Baitul Maqdis. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak bisa membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, tetapi dia minta dikubur dekat dengan Baitul Maqdis. Di sini disebutkan kata Rasulullah, Kathibul Ahmar, ada semacam gunung pasir yang berwarna merah. Jadi di mana Nabi Musa dimakamkan secara sifat dijelaskan di sini. Tapi di mana posisi persisnya? Nah, ini yang masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan Nabi Musa makamnya itu ada di Gunung Nebo di Jordan. Ya, jadi kalau kita ke Jordan mungkin bisa melihat petilasan daripada makam Nabi Musa alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan di daerah Jericho, Ariha, karena di sana juga ada gunung yang berwarna merah kemerah-merahan, dan di sana diyakini oleh Salahuddin Al-Ayyubi Nabi Musa dimakamkan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Keduanya masih belum diketahui mana yang pasti, tapi yang jelas Nabi Musa tidak dimakamkan di Baitul Maqdis, tetapi Nabi Musa dimakamkan dekat dengan Baitul Maqdis. Apa hikmah dari hadis ini? Hikmah dari hadis ini bahwa Nabi Musa memang Nabi yang kuat gitu ya. Kan malaikat aja dilawan gitu ya. Malaikat aja dilawan. Kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran, bahwa sepertiga dalam isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah tentang para nabi atau kisah-kisah sejarah. Dan setengahnya daripada sejarah itu justru banyak bercerita tentang Nabi Musa. Jadi materi Nabi Musa di dalam Al-Quran hampir 136 kali ya disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, karena kisah Nabi Musa mungkin yang paling panjang di antara nabi-nabi yang lain. Jadi keistimewaan Nabi Musa yang merupakan salah satu dari 5
yang prioritas, yaitu setelah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW juga termasuk 5 prioritas daripada ulul azmi. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memang tidak dimakamkan, dikuburkan di sana di Baitul Maqdis, tetapi bersebelahan lah, dekat dengan Baitul Maqdis. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja di Gunung Nebo yang ada di Yordania maupun di Jericho, Ariha yang sekarang ini masuk ke kawasan Palestina. Jadi kalau ingin membayangkan Syam, karena kalimat Syam ini kan luas. Syam ini saat sekarang ini dibatasi dengan 4 negara, yaitu Palestina, Syria, kemudian Lebanon dan Yordan. Ya, Syam. Jadi dulu belum ada nama Palestina, zaman Nabi belum ada nama Palestina, belum ada nama Yordan, tetapi satu kawasan. Makanya itu pendapat saya besar kemungkinan ada bagian kecil dari Irak, ada bagian kecil dari Turki, ada bagian kecil dari utara Saudi Arabia itu masuk wilayah kawasan Syam. Walaupun mungkin ini tidak populer, tapi menurut saya pribadi, saya perkirakan kemungkinan juga Irak sebagian kecilnya. Kalau lihat di peta mungkin bisa dilihat gitu bahwa sebenarnya Syam itu yang meliputi cukup luas, karena bendera Israel, ya bendera Israel itu kan warnanya ada warna biru, ya warna biru, dia dua warna biru itu menunjukkan bahwa Israel akan menguasai tanah Arab ini, khususnya di 2 sungai, sungai Nil yang ada di Mesir dan sungai Efrat yang ada di Irak. Ini akan dikuasai oleh Israel. Ini program mereka yang kita lihat bendera Israel. Mudah-mudahan sepintas di episode hadis yang ke-9 ini bermanfaat, dan memang hadis yang ini berkaitan dengan Nabi, ya, berkaitan Nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah pada episode berikutnya kita akan mencari lagi hadis-hadis yang sahih tentunya yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Baik, mitra muslim, jangan lupa tentunya saya tunggu like, subscribe atau komentar. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa kami bantu untuk menjawab pada episode-episode berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Satriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustaz Beni Hamdi. Jangan lupa nonton ya.